Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Hensat. Tadi kenapa dikatakan lebih penting pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega dulu sebelum akhirnya Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo? Ya, saya memprediksi Pak Jokowi ingin lebih dulu ketemu Ibu Mega sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo kan sekarang sudah elected presiden, sudah presiden terpilih. Dan pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega ini adalah yang juga menjadi penting karena pertemuan antara pemenang legislatif dengan pemenang presiden. Iya, eksekutif. Nah, apa yang akan diperbincangkan itu di antara dua tokoh ini? Gitu ya. Deal-deal apa yang akan terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Makanya Ibu Mega pengen tuh, Pak Jokowi itu pengen tuh meluruskan dulu, menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Ibu Mega. Karena penting buat Pak Jokowi menyelesaikan itu. Kenapa demikian? Karena ada legacy yang akan dilanjutkan gitu ya, di legislatif dia butuh dukungannya. Kemudian juga ada sejarah tentang pakai lah gitu ya. Unggah-ungguh politik yang harus diselesaikan. Karena kan ini banyak yang tercoreng lah ya, tertulis dalam tinta merah kalau Bu Mega dalam amicus curiae-nya itu kan. Jadi menurut saya sekarang kebutuhannya memang Pak Jokowi ingin sekali ketemu Bu Mega. Sekarang buat rakyat apa pentingnya pertemuan ini sebetulnya? Ini lebih banyak untung Pak Jokowi kalau ketemu dengan Ibu Mega. Bebannya pasti dia nggak hanya ngomongin tentang dia juga kan. Pasti dia juga akan bicara tentang anaknya. Jadi mohon juga disupport lah anaknya ini sebagai wapres. Jadi buat rakyat pertemuan ini hanya memang dilihat sebagai baik-baikan aja, silaturahim yang bisa membuat politik ke depan mungkin lebih adem. Tapi saya yakin betul Pak Jokowi akan berusaha bertemu sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Walaupun yang saya yakini, meyakinkan juga kan bahwa di mejanya Pak Jokowi itu sudah ada rencana itu kan. Sudah ada rencana ujungnya itu. Kan ke sana kan. Tapi apakah kapan pertemuannya itu mungkin paling cepat setelah 20 Oktober. Mas Eno, ini kalau tadi mendengar pernyataannya Bang Noel dan juga penjelasan juga secara analisis politik begitu dari Bang Hensat. Sepertinya kayaknya ini muaranya itu ada di Pak Jokowi ya kayaknya, yang ingin banget gitu ya bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anda menanggapinya? Bahwa tidak ada perbedaan ideologis antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Saya rasa ya perbedaan utamanya yang menyebabkan Bu Mega sampai hari ini masih kemudian tidak ada gerakan untuk menginisiasi pertemuan apapun. Saya rasa ya sepenuhnya ideologis, bukan semata-mata personal. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin hanya masalah perbedaan politik kompetisi elektoral saja, dan itu sudah 10 tahun dilalui seperti itu, tapi tidak ada persoalan personal. Tapi kalau bicara tentang Pak Jokowi, saya rasa juga selain ideologis juga ada pengalaman subjektif personal dari kami semua sebagai satu kesatuan di PDI Perjuangan terhadap apa yang kemudian terjadi di Pilpres lalu. Bagaimana mungkin kemudian setelah 10 tahun lebih 20 tahun bersama-sama, kemudian di tikungan terakhir Pak Jokowi melakukan sebuah manuver yang itu saya sampaikan berulang kali juga membakar rumah sendiri. Jadi kalau dibilang Pak Jokowi bukan kader, sebenarnya kan kalau dilihat ke belakang, Pak Jokowi itu secara struktural pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD di PDI Perjuangan di Jawa Tengah dulu. Jadi pernah menjadi pengurus juga. Apakah itu bukan bentuk kader? Saya nggak ngerti. Apakah itu dimaknai bukan kader? Sebagai kepala daerah, calon kepala daerah, juga Pak Jokowi mengikuti tahapan menjadi calon kepala daerah di sekolah Partai PDI Perjuangan, mengalami kaderisasi juga di sekolah Partai PDI Perjuangan. Waktu wali kota mengalami kaderisasi, maju gubernur mengalami kaderisasi, maju presiden juga kemudian harus bertemu kembali dengan para pakar-pakar PDI Perjuangan yang itu juga satu bentuk kaderisasi. Jadi total mengikuti 5 kali itu kelas pengkaderan saat kemudian berada di PDI Perjuangan. Saya nggak ngerti kalau itu belum juga dianggap sebagai kader dulu, ya nggak ngerti juga. Tetapi itu kan bukan satu hal yang perlu untuk diperdebatkan secara substantif sebenarnya. Substansinya kan seperti yang disampaikan oleh Bang Henry Satrio tadi, sebenarnya ini untuk kepentingan siapa sih? Kok kemudian didorong untuk melakukan pertemuan terus-menerus dan diposisikan seakan-akan kami ini yang salah gitu loh. Kalau kemudian itu
tidak terjadi pertemuan. Seakan-akan kemuliaan itu terjadi di kubunya Pak Jokowi terus-menerus. Kalau kemudian ingin melakukan silaturahmi dalam tanda kutip atau melakukan pertemuan, rekonsiliasi atau apapun bahasanya itu. Loh, sebagai kami ini yang dari awal menyampaikan bahwa bukan kami yang membuat pagar pembatas. Kami ini yang dibakar rumahnya, jembatan komunikasi itu yang kemudian dibakar dengan tindakan-tindakan. Ibaratnya begini, ada orang punya rumah, rumahnya dibakar, kemudian setelah kebakarannya mulai reda, kemudian datang lagi ke pemilik rumahnya memaksa untuk bertemu. Lalu kami dilarang untuk marah, seakan-akan kami kalau marah tidak negarawan loh. Ini bagaimana dalam demokrasi kita bicara seperti ini? Nah, maka hari ini Mbak Rate, Mas Fadil, fokus kami sebenarnya adalah untuk memastikan agar pilkada serentak besok tidak sama seperti pilpres kemarin. Kita tahu sejak bulan Oktober nanti, saya rasa Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Presidennya sudah terpilih di KPU, ditetapkan secara resmi adalah Pak Prabowo. Dan saya rasa fokus ke depan kalau ditanya Bu Mega akan bertemu dengan siapa, Bu Mega akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, berkaitan dengan kepentingan demokrasi dan agenda reformasi ke depan, dan bukan dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan kepentingan keluarga. Saya rasa itu sikap prinsip tegas dari PDI Perjuangan. Baik, Mas Seno. Bang Noel, tanggapannya Bang? Tadi disampaikan Seno, Jokowi adalah kader. Jawabannya sederhana aja. Yang salah itu yang kadernya atau yang mengkader. Kan gampang sekali jawabnya. Oh, berarti salah dalam proses pengkaderannya. Artinya jangan salahkan Jokowinya dong, yang ngaderin yang salah. Tapi berarti PDIP sebagai lokomotif pengkaderan yang salah, gitu loh. Ada apa di PDIP? Nggak apa-apa yang lain. Ya nggak tahu yang lain. Pokoknya dalam hal ini Jokowi, apalagi tadi disampaikan Seno ya, ada hal yang ideologis yang dilanggar. Berarti problemnya di mana? Partai dong. Mas Noel, tadi ada permisalan dari Mas Seno terkait rumah yang dibakar dan lain-lain. Ya. Nah kan tadi makanya saya sampaikan, kalau seandainya rumah itu dibakar, berarti ada problem. Kenapa rumah itu terbakar gitu loh. Jangan salahkan yang membakar. Jangan-jangan ada penyulutnya sampai orang itu ingin membakar. Masa ada rumah dibakar, jangan nyalain yang bakar. Gini, kan ada satu peristiwa, harus dipahamin, ada satu peristiwa yang pernah dijanjikan oleh Bu Mega. Mungkin salah satunya yang diinginkan Pak Jokowi, Bu, kalau ibu tidak mampu membayar utang sejarah itu, biar saya yang membayar. Terkait apa? Batu tulis. Dulu Bu Mega pernah menyampaikan ketika nanti itu 2000 berapa itu, saya akan menyalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, dia jawablah agar apa? Bangsa ini tidak dibebani oleh beban-beban utang sejarah. Itu mungkin niat. Itu ada beneran itu perbincangannya? Memang ada. Gue bisa buktiin tuh. Oh ya, siapa? Perjanjian batu tulis itu kalau salah di poin 8. Itu yang ngomong tadi, Bu, biar saya yang menyelesaikan utang Ibu. Tadi dikatakan oleh Mas Seno sebenarnya nggak ada masalah. Bu Mega membuka ruang komunikasi dengan semua pihak kecuali pihak yang mementingkan keluarga. Karena gini, sudah dibatasi berkali-kali, artinya udah ada konfrontatif yang diciptakan. Kami PDIP tidak masalah dengan Pak Prabowo, kami PDIP tidak masalah dengan Gerindra. Masalah kami dengan Jokowi. Itu terkonfirmasi ya, yang bicara itu menyampaikan tuh kader PDIP. Artinya siapa yang membatasi ini? Lo bukan Jokowi dong. Makanya Seno itu harus juga benar-benar melihat itu secara objektif, bahwa yang membatasi dan menghalang-halangi pertemuan ini bukan dari pihak Pak Jokowi, tapi pihak dari PDIP. Dan terkonfirmasi ya, sekali lagi saya sampaikan, itu yang menyampaikan itu adalah kader PDIP. Caleg, bukan caleg, anggota DPR RI dari Kaltara. Namanya Deddy Sitorus. Teman akrab saya tuh. Baik, Bang Hensat, jadi kalau menurut saya memang bila ada pertemuan baik ya, apalagi di sisa-sisa pemerintahan ini, Pak Jokowi pasti mau menyelesaikan beberapa hal dan itu butuh dukungan dari PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kalau itu ada silaturahim, bagusnya bukan cuma buat Pak Jokowi, tapi juga ada bagusnya buat pembangunan gitu. Nah sekarang Ibu Mega mau atau tidak, memang akan sulit gitu ya terjadi. Karena memang tadi kalau saya sih nggak setuju sama Bang Noel ya, orang ngebakar, yang salah bukan yang ngebakar gitu, salah apinya kenapa mau ditaruh di situ gitu ya. Jadi itu agak ajaib tuh ya. Jadi itu mesti diselesaikan dulu. Apakah akan ada permintaan maaf dari Pak Jokowi ke Ibu Mega ya, saya nggak tahu juga. Mungkin permintaan maaf
juga akan membantu menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi mohon maaf Bu, itu bukan saya loh, apinya jalan sendiri situ Bu. Gitu. Menurut Noel gitu. Baik ya, kita nantikan saja lah kalau memang ada pertemuan nantinya dengan Bu Mega dengan Pak Jokowi atau seperti apa. Yang jelas kita rindu gambar-gambar seperti itu tuh tadi tuh ya. Guyup, ya kan, silaturahmi. guyup, ketemu, komunikasi, Ketawa-ketawa, koordinasi, ya. ya kan, antara pimpinan-pimpinan kita ini Tokoh-tokoh kan bangsa. gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Siap. Noel. Sama-sama. Bang Noel, terima kasih Bang Hensat. dan juga Mas Heno. Mas Aryo Seno, terima kasih ya waktunya kita ganggu pagi-pagi dari Sehat selalu. Surabaya. Sehat selalu Mas Heno. Terima kasih.